Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang janda muda bernama Michelle yang sedang bermain dengan anaknya yang bernama Joy yang saat ini berusia 4 tahun. Setelah bermain dengan anaknya, Michelle pun menitipkan sang buah hati kepada ibunya karena dia hendak mencari kerja guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Joey, guess what? When I get back today, I'm gonna have a job, and guess. Michelle pun mencoba melamar pekerjaan di sebuah laundry. Namun sayang, dia tidak diterima karena ternyata Michelle cuma tamatan SMP. The year you graduate high school. Okay. Setelah lelah mencari kerja, Michelle pun pulang ke rumahnya. Namun, betapa kagetnya Michelle ketika mendapati mantan suaminya yang sedang teler di dalam rumah. Michelle pun segera berusaha memindahkan Joy ke ruangan lain. Namun di sini, tanpa segan si botak malah langsung mengajak Michelle untuk berinteraksi paksa dan Joy yang melihat itu pun berusaha menolong ibunya, tapi ujung-ujungnya malah dia yang dilempar. Untungnya Joy segera dibawa ke rumah sakit, sehingga kali ini nyawanya bisa tertolong. Setelahnya dinas sosial pun mencoba menginterview Michelle untuk memastikan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun di sini, Michelle yang gak mau masalah ini jadi makin panjang, akhirnya memberikan kesaksian palsu dengan berkata bahwa anaknya cuma terjatuh ketika sedang bermain. Sejatinya pihak dinas sosial tahu bahwa saat ini Michelle sedang berbohong. Dan akhirnya dinas sosial pun memutuskan untuk mengirim Joy ke panti asuhan sementara waktu. Beberapa waktu kemudian, Michelle pun bertemu dengan temannya yang bernama Emily. Melihat Michelle yang begitu bahagia, Emily pun bertanya ada apa gerangan. Dan di sini, Michelle pun menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan 3 tawaran interview kerja. Ditambah lagi, dia juga baru mendapatkan kabar dari dinas sosial bahwa 2 minggu lagi, Michelle sudah bisa membawa Joy kembali pulang. Sebagai seorang sahabat, tentu saja Emily ikut bahagia. Namun sayangnya pertemuan mereka tak berlangsung lama karena beberapa saat kemudian ayahnya Emily yang bernama Castro datang untuk menjemput Emily. Hari pun berganti. Pagi itu setelah selesai mandi, Michelle mendapat telepon dari ibunya yang mengingatkan Michelle bahwa hari ini adalah hari persidangan untuk memperebutkan hak asuh Joy. Karena tak punya kendaraan, akhirnya Michelle pun bergegas pergi ke pengadilan hanya dengan berjalan kaki. Setelah sekian lama berjalan, Michelle pun mencoba bertanya pada warga setempat di mana lokasi pengadilan. Namun tanpa sengaja, di sini dia malah bertemu dengan ayahnya Emily, yaitu Om Castro. Karena merasa kasihan pada Michelle yang sudah jauh berjalan kaki, akhirnya Om Castro pun mengantarkan Michelle ke pengadilan dengan menggunakan mobil 2 pintu miliknya. Sebelum berangkat, Om Castro pun berkata bahwa dia ingin mengambil seekor anak anjing di rumahnya guna dijadikan hadiah untuk anaknya Michelle, yaitu Joy. Michelle yang takut terlambat pun berusaha menolak dengan halus tawaran dari Om Castro itu. Namun di sini Om Castro pun berjanji bahwa dia akan tiba di pengadilan dengan tepat waktu. Singkatnya mereka pun sampai di rumah Om Castro yang sekitarnya terlihat begitu sepi. Dan biar gak buang-buang waktu, Om Castro pun langsung mengajak Michelle ke lantai atas untuk mengambil anak anjing tersebut. Namun setelah sampai di lantai atas, tiba-tiba Om Castro menutup pintu dan langsung membekuk Michelle sambil mengatakan bahwa Michelle akan menggantikan posisi istrinya. Beberapa hari kemudian, karena tak kunjung pulang, ibu Michelle pun melaporkan hal ini ke polisi. Tapi di sini pihak kepolisian malah curiga, jangan-jangan Michelle tidak pulang karena dia ingin mengelak dari tanggung jawab mengasuh anak. Dan polisi pun meminta ibu Michelle untuk menghubungi mereka kembali jika ada perkembangan. Have a good day, man.
Sementara itu Michelle sendiri hingga kini masih diikat oleh Om Castro dan tidak mau makan sampai badannya lemas. I got you my favorite. Hey, okay, you're gonna be hungry. Come on. Hal itu ternyata membuat Om Castro sangat marah. Hingga akhirnya Michelle pun diseret ke ruang bawah tanah untuk dipaksa berinteraksi haram. Please, you let me go. Setelahnya Michelle pun kembali diikat, tapi kali ini dengan menggunakan rantai. Namun Michelle sama sekali sudah tidak peduli. Semangat hidupnya sudah hilang dan yang ada di pikirannya saat ini hanyalah kondisi anaknya saja. Di sini Om Castro pun mencoba untuk mencuci otak Michelle. Dia berkata bahwa kini tak ada lagi orang yang peduli pada Michelle. Buktinya setelah sekian lama menghilang, tak ada satu orang pun yang mencari Michelle. I can do whatever I want with you. Di malam harinya, terlihat ibunya Om Castro datang ke rumah itu. Dan menyadari ada orang yang datang, Michelle pun segera berusaha untuk melepaskan diri. Namun setelah Michelle berhasil melepaskannya, ibunya Om Castro pun keburu pergi. Hingga akhirnya Om Castro pun mengikat Michelle lagi, lalu menyumpal mulut Michelle dengan sapu tangan putih dan menutupnya dengan helm. Di malam berikutnya terlihat Om Castro yang dihampiri teman-temannya untuk bermain band bersama. Sejatinya ini adalah kesempatan Michelle untuk kabur. Namun karena sudah kehabisan tenaga akibat kurang makan, akhirnya Michelle pun cuma bisa duduk lemas dalam kondisi terikat. Setelah selesai main band, tanpa peduli dengan kondisi Michelle, Om Castro pun kembali memaksa Michelle untuk berhubungan. Setelah selesai berhubungan, Om Castro yang sudah mulai nyaman dengan Michelle pun sedikit mencurahkan isi hatinya. Di sini Om Castro pun curhat bahwa ternyata dia melakukan semua ini karena dulu saat Om Castro masih kecil, dia pernah diperlakukan hal yang sama oleh orang dewasa. Mendengar itu, Michelle pun mencoba menasihati Om Castro dengan berkata, jika dulu Om Castro pernah diginiin sama orang dewasa, maka janganlah Om Castro melampiaskan dendam itu kepada orang lain. Sebab jika Om Castro melakukannya, maka Om Castro tak ada bedanya dengan orang dewasa itu. Melihat Om Castro yang mulai agak kalem, Michelle pun meminta Om Castro untuk melepaskannya. Dan Michelle berjanji bahwa dia tidak akan melaporkan Om Castro jika Om Castro mau melepaskannya sekarang. Di sini Om Castro pun setuju lalu menggendong Michelle. Namun bukannya dilepaskan, ternyata Om Castro malah membawa Michelle ke kamar atas sambil menegaskan bahwa dia bukanlah orang bodoh, cuma agak sedikit gila aja. Maybe I'll let you go. Maybe I'll let you go at Christmas. Beberapa bulan kemudian, tanpa sengaja Om Castro mendengar Michelle bernyanyi dengan suara yang cukup bagus. Dan di sini Om Castro pun langsung menyuruh Michelle untuk menuliskan beberapa lagu untuknya. Sing. Sing it again. Michelle pun tak keberatan untuk membuatkan Om Castro sebuah lagu. Namun ketika mendengar lirik lagunya tentang penjara, Om Castro pun jadi marah. It's about you, not me. Stupider than I thought. I mean, Keesokan harinya, Emily dan saudara-saudaranya pun datang ke rumah Om Castro. Dan ketika Emily ingin ke kamar atas untuk mengambil barang-barangnya, Om Castro pun langsung mencegah Emily lalu mengatakan bahwa barang-barang Emily di kamar atas sudah dikosongkan. Sementara itu Michelle yang mendengar ada banyak suara orang di lantai bawah langsung membuat keributan, berharap ada yang akan datang menolong. Emily yang mendengar itu pun bertanya, ada apa gerangan di lantai atas? Dan di sini Om Castro pun mengatakan bahwa itu hanyalah suara anak anjingnya, lalu dia memutar musik keras-keras untuk mengalihkan pendengaran. what's that? It's the dog at the locker. Setelah orang-orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, Om Castro pun naik ke lantai atas lalu menghukum Emily sampai pingsan supaya tidak membuat kebisingan yang mencurigakan lagi. Beberapa waktu kemudian, Om Castro yang mulai kasihan pada Michelle pun membawakan seekor anak anjing untuk dijadikan teman Michelle. Dan benar saja, Michelle pun jadi merasa senang karena kini dia memiliki seekor teman.
Suatu hari tiba-tiba Om Castro pulang di tengah jam kerja karena merasakan kebelet pipis enak yang luar biasa. Om Castro pun kembali mengajak Michelle untuk melakukannya. Lalu dia pergi begitu saja setelah sudah lega. Namun karena terburu-buru kembali ke tempat kerja, Om Castro sampai kurang kuat memasang gemboknya Michelle. Michelle yang menyadari itu pun mencoba keluar sambil menggendong anjingnya. Namun siapa sangka tiba-tiba Om Castro muncul dan langsung memiting Michelle serta menghabisi anjingnya karena ternyata semua ini adalah tes dari Om Castro. Hingga di suatu malam terlihat Om Castro yang membawa wanita lain bernama Amanda. Di sini Amanda mencoba untuk kabur. Tapi Om Castro terus mengejarnya serta memberikan pelajaran kepada Amanda. Di pagi harinya, kabar hilangnya Amanda pun muncul di televisi. Namun Michelle yang melihat itu pun jadi kecewa karena sudah 9 bulan tak ada satupun dari keluarga Michelle yang mencari Michelle seperti ini. Tak lama kemudian Om Castro datang membawa Amanda. Di sini Michelle pun disuruh pindah ke kamar sebelah, lalu dia disuruh menonton Om Castro yang akan berinteraksi dengan Amanda. Beberapa hari kemudian karena udah bosen dengan Amanda, Om Castro menghampiri Michelle untuk melakukan perbuatan haram itu. Namun di sini Om Castro kaget ketika menyadari bahwa perut Michelle kini mulai membesar karena hamil. Tanpa pikir panjang, Om Castro pun langsung mengambil sebuah barbel. Lalu dia menyakiti Michelle sampai brojol karena dia tak ingin mendapatkan keturunan dari Michelle yang dia anggap kurang cantik. Pada suatu maghrib, karena sepi gak ada orang, Om Castro pun memberanikan diri membawa Michelle keluar untuk membantunya memotong kayu. Ketika itu Michelle melihat ada orang tua yang lewat dan langsung memberikan kode minta tolong. Di malam harinya, Michelle pun memberitahu Amanda bahwa tadi dia berhasil memberikan kode minta tolong kepada tetangganya. Michelle sangat yakin malam ini pasti akan ada polisi yang datang untuk menolong mereka. Dan benar saja. Tak lama kemudian suara sirene polisi pun terdengar dan Michelle jadi sangat senang. Namun sayangnya polisi itu datang ternyata bukan untuk menolong mereka, melainkan untuk memisahkan tetangga mereka yang berantem karena berdebat lebih hebat mana antara Messi dan Ronaldo. Beberapa waktu kemudian, terlihat Michelle yang menempelkan stiker angka 5 di dinding untuk menandai bahwa hari ini adalah hari ulang tahun anaknya. Dan itu berarti juga saat ini Michelle sudah disekap selama 1 tahun. Sementara itu di luar sana, terlihat tetangga mereka sebut saja Martha memberi sebuah laporan pada polisi bahwa dia sering mendengar suara jeritan wanita dari depan rumahnya. Namun sampai saat ini dia tidak tahu tepatnya rumah yang mana. Karena belum ada kepastian, polisi pun tidak berani bertindak. Si polisi pun meminta Martha untuk memastikannya lagi dan setelah sudah pasti, barulah Martha menghubungi pihak kepolisian lagi. Sementara itu di dalam rumah Om Castro, terlihat Om Castro yang mengabari Michelle bahwa Michelle akan mendapatkan adik baru. Dan ternyata yang dimaksud adik baru adalah seorang gadis muda bernama Gina yang merupakan korban baru Om Castro. Setelah rambut mereka dicukur dan dirantai bagaikan peliharaan, Michelle pun mencoba menenangkan Gina yang saat itu benar-benar tertekan dan cuma bisa menangis saja. Beberapa hari setelah Gina menghilang, terlihat keluarganya Gina mengadakan acara doa bersama. Namun, dengan gak tahu dirinya, Om Castro malah muncul ikut doa bersama sambil memeluk emaknya Gina.
Ketika pulang ke rumah, Om Castro pun langsung menyetel TV dan menunjukkan aksi edannya yang tadi ikut berdoa di depan Gina dan juga Michelle. Oh man, look. Look at that. If she only knew who she was blubbering. Dan setelah puas menertawakan mereka, Om Castro pun langsung melakukan hal yang tidak pantas itu kepada Gina, lalu menyuruh Michelle untuk menyaksikannya. Kegilaan yang Om Castro lakukan pada mereka tentu saja membuat mental mereka sangat tertekan. Namun karena tak mau menyerah pada keadaan, Michelle dan Gina pun berusaha menghibur diri mereka dengan menari bersama-sama. Namun di sisi lain, berbanding terbalik dengan Gina dan Michelle yang sedang menghibur diri, berita duka justru datang dari keluarga Amanda yang ternyata ibunya kini telah meninggal. Dan tentu saja hal itu benar-benar membuat Amanda sangat terpukul. Beberapa tahun kemudian, Om Castro pun memberikan kabar ke semua wanita ini bahwa mulai sekarang mereka sudah tidak akan diikat lagi karena Om Castro sudah mulai percaya pada mereka. Dan ketika makan malam, Om Castro pun mengumumkan bahwa saat ini dia sedang sangat bahagia karena ternyata saat ini Amanda sedang hamil anaknya Om Castro. Are you ready for the big announcement? There's gonna be a new member. Singkatnya 9 bulan kemudian, akhirnya Amanda pun mulai merasakan kontraksi. Namun bukannya segera dibawa ke rumah sakit. Di sini Om Castro yang takut ketahuan pun malah menyuruh Michelle untuk membantu Amanda bersalin. Dan jika gagal, maka Om Castro akan menghabisi Michelle. Dan untungnya Amanda berhasil merojolkan anaknya dengan selamat. Hingga selamat pula lah nyawa Michelle saat ini. Singkatnya beberapa tahun pun berlalu. Terlihat anak Amanda yang diberi nama Jocelyn kini sudah tumbuh dengan bahagia bersama ibunya. Sementara Michelle cuma bisa menempelkan stiker usia ke-14 tahun anaknya di dinding tanpa pernah dia ketahui lagi gimana bentuk dan keadaan anaknya saat ini. Menyadari kesedihan yang dirasakan oleh Michelle, kini giliran Gina yang berusaha menenangkan Michelle. Hingga pada suatu malam ketika mereka semua sedang berkumpul, tiba-tiba Jocelyn bertanya pada bapak moyangnya kenapa dia dan wanita lain di rumah ini tidak diperbolehkan keluar rumah. Dan siapa sangka Om Castro yang saat ini sedang menganggur malah terganggu dengan pertanyaan putrinya itu hingga akhirnya Om Castro kembali mengamuk di sini. Karena pikirannya sangat penat, di malam harinya Om Castro pun mengajak Michelle keluar untuk menggali tanah yang rencananya akan digunakan untuk menanam sayur. Dan di saat sedang berduaan inilah, akhirnya Om Castro pun kembali mencurahkan isi hatinya kepada Michelle. Om Castro berkata bahwa dia tidak pernah mengira aksi kejahatannya malah kebablasan jadi sebesar ini. Dan hingga saat ini Om Castro yakin bahwa semua ini pasti akibat traumanya di masa lalu yang membuat dia menjadi orang yang jahat seperti ini. Mendengar itu Michelle pun mencoba menasihati Om Castro agar menyerahkan diri saja ke polisi dan mengakui semua perbuatannya. Maka dengan begitu nantinya Om Castro akan mendapatkan keringanan hukuman serta bisa menghilangkan rasa bersalah yang menghantui pikirannya selama ini. Namun meskipun sudah dinasihati, Om Castro tetap saja tidak mau melakukan itu. Karena jika dia melakukan itu, Om Castro takut keluarganya akan tahu. Michelle pun kembali meyakinkan Om Castro bahwa sesungguhnya pertanggungjawaban Om Castro di hadapan Tuhan akan jauh lebih besar dibanding kepada keluarganya saja. Karena membawa-bawa nama Tuhan, Om Castro lantas bertanya, kalau memang Tuhan itu ada, lalu di mana Tuhan saat Om Castro menculik Michelle? Dan dengan tenang, Michelle pun menjawab bahwa Tuhan pasti akan menolong Om Castro jika Om Castro bisa dengan tulus meminta pertolongan Tuhan. Kontan saja,
Kalimat itu pun membuat Om Castro jadi termangu. Tell me what they have done to you, and God knows he's just waiting for you. Keesokan harinya, Om Castro pamit pada Jesselyn untuk pergi mengambil makanan di rumah orang tua Om Castro. Ketika Om Castro sudah pergi, Jesselyn melihat bahwa Om Castro cuma mengunci pintu kacanya saja dan lupa mengunci pintu kayunya. Dan tanpa pikir panjang lagi, Jesselyn pun langsung memberitahu ibunya. Karena takut ini adalah ujian dari Om Castro, Amanda pun mencoba memastikannya lagi. Dan setelah yakin mobil Om Castro benar-benar tidak ada, Amanda pun langsung berteriak meminta tolong warga. Beberapa waktu kemudian, akhirnya pihak kepolisian pun datang. Dan saat polisi menggeledah rumah ini, Michelle pun terkejut bukan main. Karena setelah lama sudah tidak diharapkan lagi, akhirnya polisi pun baru datang. Police. Meski begitu, Michelle pun sangat bersyukur akhirnya kini dia bisa bebas. Bahkan dia sampai terbaring lemas di aspal karena perasaan syukur dan bahagianya sudah tak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Setelahnya Michelle pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan saat itu seorang polisi yang bernama Solano datang membawakan Michelle sekantung makanan. Thank you. Ketika Solano menawarkan sapu tangan putih, mendadak Michelle ketakutan. Dan Michelle pun menjelaskan bahwa selama dia disekap, Om Castro selalu menyumpal mulut Michelle dengan sapu tangan warna putih. Maka dari itulah Michelle sangat trauma dengan sapu tangan yang berwarna putih. Where he wanted me to shut up, he would. Setelah mulai tenang, Michelle pun meminta tolong pada Solano agar dia mau mencari keberadaan putranya. Karena sudah 11 tahun ini Michelle selalu menahan rasa rindu yang luar biasa kepada putranya. Di hari berikutnya ketika sedang melihat bunga, tiba-tiba Michelle dihampiri Bu Dokter yang mengabarkan bahwa ibunya Michelle ingin bertemu dengan Michelle. Namun di sini Michelle menolak untuk bertemu dengan ibunya. Sebab selama ini Michelle merasa sang ibu tidak pernah benar-benar berusaha keras mencari Michelle seperti orang tua Gina dan orang tuanya Amanda. They never went missing, or they keep their voice on the voice again and again and again, even if it. Beberapa saat kemudian, ketika melihat TV, tanpa sengaja Michelle melihat berita yang mengabarkan bahwa Castro akan segera melakukan sidang. Tak terasa hari demi hari pun berlalu. Ketika Michelle sudah sehat, Solano pun membawa Michelle ke apartemen sementara. Dan disinilah Michelle akan tinggal untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Michelle dan Gina pun bertemu di sebuah telaga buatan. Di sini mereka pun melepaskan rindu sebagai sahabat sepernasipan. Namun sayangnya, ternyata orang tua Gina meminta pada Gina untuk memutus semua kontak orang-orang yang berhubungan dengan penyekapan itu agar Gina bisa cepat kembali hidup normal. Maka dengan kata lain, bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir mereka berdua. Dan mereka pun berpisah. I love you too. Beberapa hari kemudian, terlihat Solano yang kembali menjumpai Michelle. Dan di sini Solano memberikan sebuah kabar bahwa ternyata saat ini Joy anaknya Michelle sudah diadopsi oleh orang kaya. Namun sayangnya orang tua angkat Joy tidak ingin jika Joy bertemu dengan Michelle karena takut kehidupan Joy akan terganggu. Setelah menjelaskan itu, Solano pun bertanya, apakah Michelle mau membatalkan saja kontrak adopsi tersebut? Karena ternyata di Amerika proses adopsi itu dianggap belum sah jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung yang masih hidup. Dan setelah berpikir panjang,
Akhirnya Michelle pun lebih memilih mengikhlaskan Joy dengan keluarga barunya sebab dia hanya ingin melihat anaknya hidup lebih bahagia. Would have been had I not gotten into that but that was the caterpillar, you know? Beberapa hari kemudian sebelum berangkat ke persidangan, Michelle menyempatkan diri untuk berdoa. Setelahnya Michelle pun pergi ke pengadilan dengan langkah yang gemetar. Sepanjang jalan dia mengingat masa-masa kelamnya saat disekap oleh Om Castro. Dan saat ini dia benar-benar masih tidak percaya bahwa dia kini sudah bebas. Singkatnya persidangan pun dimulai. Di depan para juri, Michelle pun menceritakan betapa pahitnya 11 tahun waktu yang ia habiskan saat diculik oleh Om Castro. Namun meski begitu, Michelle sudah memaafkan Om Castro meskipun tak bisa melupakan kekejaman itu. Dan setelah mempertimbangkan semua kelakuan Om Castro berdasarkan para saksi dan juga korban, akhirnya juri pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pada Om Castro, yaitu penjara selama 1000 tahun. I can't forgive you, but I can't forget. Setelah semuanya berakhir, kini Michelle pun memutuskan untuk menjadi konsultan yang membantu orang-orang yang memiliki masalah hidup yang sangat besar dengan cara yang lebih positif. Dan bahkan, kini Michelle juga sudah menulis buku tentang pengalaman pahitnya ketika disekap oleh Om Castro selama 11 tahun. Bahkan, buku ini ternyata menjadi bestseller. Di akhir film kita akan diperlihatkan kedatangan Solano yang membawa foto terakhir Joy untuk Michelle. Dan hal itu benar-benar membuat Michelle sangat bahagia. Tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana, ngeri nggak? By the way, kalau di Indonesia ada nggak sih yang kasusnya kayak gini? Menculik, menyekap sampai 11 tahunan gitu? Kalau ada coba kalian cerita di kolom komen ya guys ya. Gue pengen tahu ada gak sih di Indonesia. Baiklah teman-teman, itulah tadi alur cerita film hari ini. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gue. And then terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton sampai habis, yang sudah ngasih like, sudah subscribe, dan yang sudah nyapa-nyapa gue lewat kolom komen. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. And then seperti biasa masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.